Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi, sore, dan malam dimanapun, kapanpun kalian mengakses channel ini gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengakses channel ini. Kita belajar hari ini. Perkenalkan dulu gitu ya, nama saya Rudi Rinaldi dari Biro Pengadaan Jasa Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini saya selaku ketua tim untuk kelembagaan di Jawa Barat. Alhamdulillah di Jawa Barat telah menyertai level 3 dan termasuk kabupaten kotanya gitu ya teman. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar tentang arah kebijakan PBJ dulu gitu ya, yang di sesi pertama ini. Nah, teman-teman sekalian, di kelembagaan dan SDM PBBJ itu dalam mencapai target nasional, kita harus melihat dulu kebijakan-kebijakan di atasnya gitu ya. Nah, terkait pengadaan barang jasa, Pak Presiden itu menargetkan bahwa untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri gitu ya, yang pertama, yang kedua untuk meningkatkan porsi UMKK, memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran. Nah, di dalam kebijakan tersebut bahwa kapabilitas UKPBJ itu minimal di level 3 ya, yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi dan penguatan fungsi perencanaan. Ini UKPBJ, sedangkan di SDM-nya itu adalah SDM pengelola fungsi BPJ yang kompeten ya, kompeten dalam jumlah yang memadai. Nah ini salah satu fungsi dari KPBJ yang berada di SDM itu adalah kompeten untuk jumlah yang memadai. Yang selanjutnya kita lihat bahwa ada 17 arah tujuan pembangunan dari Indonesia Emas gitu ya, dari visi dan misinya itu. Jadi yang pertama itu kita melihat untuk UKPBJ itu ada di misi 3 gitu ya. Di misi 3 itu adalah transformasi tata kelola. Nah, di sini adalah ada yang namanya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Jadi UKPBJ itu harus memenuhi regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Ya, ini berintegritas dan adaptif ini kita garis bawahi ya. Integritas nanti kita cek seperti apa dan adaptif itu seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam landasan transformasi itu ya, jadi masuknya ke dalam misi ketiga. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Indonesia Emas 2045 itu disebutkan dari Bappenas itu bahwa transformasi yang integrasi dan adaptif itu adalah kelembagaan yang bersifat efektif, ASN profesional berintegritas, serta sistem penggajian tunggal dan pensiun yang menjamin kesejahteraan. Ada tiga, dan yang kedua adalah pelayanan publiknya berkualitas, mudah, cepat, dan terjamin. Jadi pelayanan publik itu secara digital, terintegratif, dan inklusif, sistem pengawasan dan pelayanan publik berkualitas. Nah, itu ya beberapa hal yang perlu kita catat gitu ya dalam hal terus kita lihat apa itu yang namanya integritas itu ya. Kalau kita lihat di beberapa referensi pengertian dari integritas adalah adanya satu kesatuan antara ini ya, biasanya berintegritas itu satuan karakter ya, menunjukkan kejujuran, konsistensi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi. Seseorang yang berintegritas itu bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Jadi memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip dan etika moral. Meskipun dalam situasi yang sulit atau menguntungkan, yang tidak menguntungkan dirinya. Nah, itu kalau misalnya kita berintegritas itu berarti tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan ini ya, hati nurani, peraturan, dan ini ya norma di kehidupan masyarakat.
dalam konteks yang lebih luas itu, integritas dalam arti adalah kejujuran, konsistensi, kepatuhan terhadap etika, dan tanggung jawab. Ya. Contoh perilaku etika berintegritas dalam kejujuran dalam melaksanakan pengadaan barang jasa, yaitu tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan salah satu pihak gitu ya, tidak berlaku adil gitu seperti itu. Ini kalau kita lihat seperti itu. Terus nantinya pelayanan publik secara digital, transparansi dan inklusif ya seperti itu. Terintegrasi itu artinya menyerukan dari perencanaan sampai ke pembayaran gitu ya. Nah, sekarang kita sedangkan kalau inklusif adalah ini ya seperti menggambarkan suatu sikap kebijakan pendekatan yang terbuka dan menerima semua orang tanpa memandang keberadaan tingkat. Jadi adil ya, memiliki akses kesetaraan akses, menghargai keberagaman, pemberdayaan, anti diskriminasi, dan partisipasi sosial yang tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, di dalam tema dan kebijakan RPJM teknokratik itu 2025-2029 itu ada yang namanya transformasi tata kelola. Jadi lanjutan dari tujuan dari Indonesia Emas ini adalah arah kebijakannya yaitu RPJM ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang terutama di bidang teknokratik yaitu transformasi tata kelola. Jadi kelembagaan-kelembagaan yang ada itu mempunyai tepat fungsi dan kolaboratif ya. Tepat fungsi itu ya sesuai dengan fungsinya gitu ya. Kolaboratif itu bisa bekerja sama dengan yang lain, tidak ada kotak-kotak batasan, dan juga peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik. Nah ini digital pelayanan publik, kalau misalnya ada pelayanan-pelayanan publik yang masih manual gitu ya, masih dilaksanakan secara old fashion, itu harus didigitalisasi untuk efektivitas. Juga peningkatan integritas partai politik, pemberdayaan itu dan kinerja pengadaan. Peningkatan kinerja pengadaan. Nah ini kan harus kita ini kan ya garis bawahi tentang peningkatan kinerja pengadaan. Kalau kita lihat dari beberapa literatur, peningkatan kinerja pengadaan itu kita sudah mulai ada dari mulai tahun dimulainya SPSE gitu ya, dan ini merupakan untuk optimalisasi efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta proses pengadaan barang jasa instansi pemerintah, sektor swasta, pengadaan yang bekerja baik memberikan dampak langsung terhadap pengurangan hasil peningkatan hasil, pengurangan risiko korupsi dan kesalahan administrasi. Nah, di sini kalau kita lihat tentang penggunaan teknologi dan digitalisasi pengadaan gitu ya, seperti e-procurement dan e-katalog, serta perencanaan pengadaan yang lebih baik gitu ya, dari perencanaan-perencanaan yang komprehensif dimulai dengan penyusunan ROP gitu ya, sampai serah terima dan sampai dengan pembayaran gitu ya. Dan juga untuk peningkatan sumber dayanya perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja 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 pengadaan ini, yaitu terutama untuk pelatihan dan sertifikasi japung-japung gitu ya, serta personil UKPBJ dalam rangka peningkatan dalam menyusun kontrak gitu ya, penilaian kinerja dan mengelola risiko. Terus juga kinerja ini merupakan peningkatan profesionalisme dari eh, Pokja gitu ya, atau pemegang pengelola pengadaan barang jasa, sehingga regulasinya dipahami, dan kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan itu ditanyakan langsung kepada pembuatnya, dan apa akan mencegah kesalahan dalam pelanggaran hukum gitu ya. Dan yang keempat adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, peningkatan kinerja itu tidak hanya terhadap personilnya gitu ya, tetapi meningkatkan kepercayaan gitu ya, kepercayaan dari para pengguna atau pelaku pengadaan, sehingga pelaku pengadaan itu bisa lebih trusted gitu ya, terpercaya bahwa pengadaan di barang jasa di Jawa Barat itu misalnya gitu ya sudah
dapat terpercaya, tidak bisa diintervensi dan tidak bisa juga diberikan apa ya, diberi ditekan-tekan gitu ya, ditekan-tekan oleh siapapun untuk memenangkan suatu perusahaan apapun. Nah juga ini transparansi itu dan akuntabilitas tentunya kita harus mempunyai ISO gitu ya, ISO. Jadi memang apa yang kita lakukan itu sudah benar-benar dapat dinilai oleh orang lain gitu ya. Dan selanjutnya adalah peningkatan kolaborasi gitu ya, peningkatan kolaborasi, kemitraan yang baik, serta evaluasi kinerja penyedia. Pengelolaan risiko dan penggunaan data analitik meningkatkan efisiensi, pemenuhan aspek lingkungan sosial ini untuk namanya itu pengadaan berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan atau inklusi sosial. Jadi mengakukan tujuannya seperti memberikan usaha-usaha sesuai dengan tadi arahan Pak Presiden untuk meningkatkan UMKM. Juga kita menyediakan paket-paket yang khusus diadakan untuk UMKM dan penyedia lokal gitu ya yang memenuhi persyaratan evaluasi dan umpan balik itu. Jadi kita juga memerlukan evaluasi umpan balik untuk peningkatan kinerja pengadaan ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari izin sambil minum ya. Bismillah. Nah, di sini transformasi tata kelola di RPJM 2529 itu adalah adanya sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan itu untuk meningkatkan indeks kinerja pengadaan gitu ya. Di dalam kegiatan prioritas itu penguatan tata kelola pengadaan dengan indikator itu indeks ITKP dan indeks risiko korupsi pada pengadaan. Nah, rincian outputnya itu UKPBJ maturitas level 3, SDM PBJ, dan sistem pengadaan barang jasa terintegrasi, termasuk ITKP dan IRKP. Nah, Pemda, pelaku usaha itu terbangun kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan, serta untuk laporan pengawasan, evaluasi dalam rangka pengendalian fraud dan tipiko dan PBJ. Ini ada indeks risiko yang dinilai oleh KPK ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam transformasi transformasi kita perbesar dulu ya. Kita perbesar dulu biar satu slide. Nah, oke. Di sini transformasi tata kelola mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Nah, ini satu, yang pertama kelembagaan itu regulasi yang berintegritas dan adaptif tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana berintegritas dan adaptif itu. Jadi yang pertama kelembagaan bisnis yang efektif, ASN proporsional integritas, serta penggajian tunggal pensiun yang menjadi kesejahteraan. Yang kedua adalah pelayanan publik yang berkualitas, mudah dan terjamin. Itu artinya pelayanan publik secara digitalisasi, gitu, terintegrasi dan inklusif, serta pengawasan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, untuk pengadaan barang jasa bertujuan untuk menghasilkan barang jasa ini ya, tujuan dari pengadaan barang jasa itu, sehingga kalau kita lihat dari orientasi LKPP adalah memudahkan stakeholder, UKPBJ dan SBMPBJ sebagai alat strategis pemulihan ekonomi nasional, ini berdampak kepada kenaikan pendapatan per kapita, angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun, risiko Gini menurun juga, dan akhirnya ke IPM ini kita berdampak secara signifikan gitu ya, dimulai dari eh, kinerja kelembagaan yang adaptif. Jadi tidak hanya berputar seputar pengadaan barang jasa, tapi kalau misalnya pengadaan barang jasanya itu lebih bagus gitu ya, tadi ya berintegritas dan adaptif, itu insya Allah akan mewujudkan indeks pembangunan manusia atau angka kematian ibu melahirkan ini lebih kita lebih berdampak lagi gitu ya. Jadi peran dari PBJ itu lebih berdampak lagi. Nah, sedangkan untuk selanjutnya gitu ya, kalau kita lihat dari urgensi pengadaan barang jasa itu tentang adanya ini ya pentingnya urgensi pembentukan mentor UKPBJ. Nah, kalau kita lihat dengan adanya cross casing tersebut,
dibutuhkan percepatan gitu ya melalui pendampingan UKPBJ yang telah berstatus efektif. Selain UKPBJ yang belum mencapai proaktif juga mau mencapai pematang proaktif sehingga mencari tahu intent bagaimana cara mencapai UKPBJ. Nah, kita juga di Jawa Barat ini sudah mencapai tingkat kematangan UKPBJ semua dan ini dapat dilakukan program sistering ya kalau misalnya kita dari provinsi itu sebagai pembina gitu ya, sebagai pembina oleh provinsi juga kita diperlukan mentor. Nah, ini kita di Jawa Barat sudah ada 2 mentor, saya dan Pak Iman itu sebagai mentor untuk KPBJ kabupaten kota gitu ya, sehingga kabupaten kota itu bisa mencapai level proaktif gitu ya untuk di kabupaten kotanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah strategi peningkatan kinerja pengadaan ke depan gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pengembangan digitalisasi dengan new platform katalog itu ada versi 6 gitu ya. Nanti kita jam 9 hari Senin tanggal 7 Oktober juga ada sosialisasi untuk para PPK untuk dapat mendaftar sebagai user gitu ya dari new platform dan dibuat oleh PT Telkom Indonesia ini sehingga kita bisa mempunyai platform baru untuk e-katalog dan salah satu jadinya new platform gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada penguatan dan regulasi di sini ada revisi kedua Perpres gitu ya, Perpres 16. Nah, setelah dan juga ada undang-undang pengadaan publik ya teman-teman sekalian. Nah, juga kalau kita lihat ini ada strategi peningkatan itu pengembangan digitalisasi dengan new platform itu ya. Jadi ada platform baru ini SPSE katalog 6 gitu ya. Katalog 6 untuk menggabungkan antara katalog dan toko daring ini yang disponsori oleh PT Telkom dan LKPP. Yang selanjutnya adalah perlunya profesional SDM gitu ya, meningkatkan kapabilitas SDM dan kelembagaannya. Artinya kapabilitas peningkatan kemampuan SDM PBJ itu harus lebih profesional untuk dan berintegritas serta mampu profesional gitu ya. Dan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi ada meningkatkan kinerja antar kementerian lembaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari arahan LKPP di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dari Pak Awan, ini arah ke pengadaan barang jasa dan barang dan jasa publik itu adalah mendukung nantinya ke dalam satu data pengadaan gitu ya. Ini satu lagi ke satu pasar nasional, jadi katalognya cuma satu gitu ya, tidak ada lagi toko daring bergabung ke itu, terus transparansi dan efektivitas memastikan peningkatan transparansi efisiensi belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik, juga industrialisasi untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta continuity. Artinya pergeseran dari otomatisasi menjadi digital perlu dijamin keberlanjutan dan pengembangannya. Jadi atau pengguna teknologi harus bertahap dan tetap harus lebih lebih ini lagi gitu ya, lebih continuous lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari rencana transformasi digital pengadaan itu ya sekalian perubahan budaya, kebijakan, organisasi, way of working dan teknologi pengadaan secara mendalam memungkinkan model baru, operasi baru gitu ya berbasis digital untuk menciptakan value for proposition decision untuk lebih baik dari pengadaan. Jadi nantinya itu ada transformasi digital ya untuk pengadaan. Sekarang sudah kita mulai dari adanya perubahan ya dari tender menjadi purchasing gitu ya seperti itu. Dan ini harus kita kawal untuk supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau fraud dalam pelaksanaan katalog atau purchasing tersebut. Nah, yang kedua adalah adanya tentunya dari transformasi organisasi ini kita terdiri dari dua, transformasi kelembagaannya dan juga transformasi tata kelola SDM-nya gitu ya. Tidak satupun perubahan yang dimungkinkan oleh teknologi ini terjadi tanpa disertai perubahan organisasi, pola pikir, manajemen perilaku organisasi. Nah, jadi kalau misalnya kita akan memungkinkan teknologi ini menjadi transformasi ke digital pengadaan ini tentunya kita harus merubah mindset tata kelola kelembagaan serta mindset dari SDM PBJ-nya. SDM PBJ-nya kita
analisis sendiri, apakah sudah mampu gitu ya untuk mengikuti perkembangan teknologi, apakah sudah bisa purchasing gitu ya secara digital atau mempunyai akun medsos secara aktif gitu ya, yang akan minimal untuk menyadarkan bahwa mereka sudah bergaul dengan teknologi gitu ya, seperti itu. Nah, transformasi tata kelola SDM. Sekarang kita bicara tentang transformasi tata kelola kelembagaan dulu gitu ya. Jadi kelembagaan itu nanti kepemimpinan organisasinya berbasis nilai gitu ya. Jadi melibatkan nilai inti debu organisasi yang berfungsi sebagai kerangka pengambilan keputusan organisasi yang berdasarkan gitu ya membentuk perilaku pegawai gitu. Nah, ini berbasis nilai gitu ya, nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, dipastikan juga bahwa organisasi yang ada itu agile gitu ya dan adaptif terhadap perubahan. Jadi kalau misalnya organisasi-organisasi itu sudah ada gitu ya dan berfungsi sebagai UKPBJ, dia harus dapat bersifat agile ya, lincah gitu ya, dan adaptif itu dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi. Misalnya di dalam kebijakan nasional sudah diterapkan bahwa pengadaan konstruksi sudah dapat dilaksanakan secara elektronik, purchasing gitu ya. Nah, ini maka organisasi UKPBJ yang agile dan adaptif ini sudah menerapkan gitu ya, menerapkan organisasi yang lincah beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi dia belajar, mempelajari bagaimana organisasi pengadaan barang jasa secara elektronik itu dilaksanakan secara katalog itu seperti apa gitu ya. Adaptif terhadap perubahan. Nah, itu baru dikatakan kalau misalnya organisasinya masih lambat untuk berubah gitu ya, tidak menerapkan hal-hal baru dalam pengadaan barang jasa, itu tidak dapat dikatakan transformasi tata kelolanya itu belum berhasil gitu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang ketiga adalah menciptakan organisasi pembelajaran PBJ. Jadi organisasi pembelajaran ini terus gitu ya melakukan perbaikan-perbaikan kinerja, mengundang-undang narasumber yang sudah ahli gitu ya untuk menerapkan pengadaan itu secara berkelanjutan dan merespon perubahan kebijakan dengan baik. Nah, ini salah satu titik titik ininya adalah secara berkelanjutan juga ini kan harus ada di ini ya dijabarkan secara apa secara baik gitu ya. Kalau kita lihat dari eh, beberapa literatur bahwa pengadaan berkelanjutan itu kan adalah sesuatu pengadaan yang berdasarkan sosial ekonomi gitu ya dan tidak hanya memperhatikan ekonomi gitu ya, tetapi lingkungan juga perhatikan ekonomi, sosial, lingkungan itu harus diperhatikan gitu ya. Dan juga termasuk etika. Jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa negara gitu ya, itu ekonomi berkelanjutan, PBJ berkelanjutan itu adalah sustainable procurement, adalah proses pengadaan barang jasa yang mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomis gitu ya, tapi lingkungan, dampak lingkungan dari suatu proyek terhadap sosial ini seperti apa dan etikanya dalam seluruh siklus hidupnya itu terus dampaknya itu terus terus dapat diperhatikan gitu ya oleh keberadaan suatu proyek tersebut gitu ya teman-teman, sehingga manfaat-manfaatnya itu untuk pengurangan dampak lingkungan gitu ya, dampak lingkungan, peningkatan reputasi dan citra, terus efisiensi jangka panjang, terus dukungan terhadap komunitas lokal juga mengurangi risiko gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pengadaan berkelanjutan gitu ya, misalnya dalam rangka penggunaan-penggunaan lampu gitu ya, lampu-lampu pijar, memanfaatkan cahaya-cahaya matahari, pengadaan makanan minuman yang organik, serta eh, menggunakan kendaraan listrik gitu ya, atau juga pengadaan eh, green building gitu ya untuk dalam pembangunannya. Nah, itu tentang berkelanjutan. Nanti kita akan bahas salah satu aspek untuk yang kita bahas dalam materi selanjutnya ya teman-teman. Kita sambil belajar ya. Selanjutnya juga perlunya penguatan kolaborasi antar pihak gitu ya. Nah, proses monitoring. Nah, terus untuk kelembagaan PBBJ. Nah, kelembagaan ke PBBJ yang ideal gitu ya sebagai nantinya PKP gitu ya, Pusat Keunggulan Pengadaan itu terdiri dari empat ya, empat
empat sektor gitu ya, yang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama adalah kelembagaan itu sudah berbentuk struktural, SDM-nya adalah pengangkatan dari japung-japung sudah struktural, sudah fungsional gitu ya. Yang ketiga adalah anggaran yang memadai yang ditunjang oleh apa misalnya di biro itu ada atasannya ya Pak Sekda misalnya itu ditunjang oleh anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM, untuk pelatihan-pelatihan, untuk apa perjalanan dinas, untuk pengecekan-pengecekan gitu ya alat-alat dan artinya untuk pengembangan-pengembangan sehingga tidak terhambat oleh finansial gitu ya. Dan juga perluasan peran. Jadi perluasan peran ini sebagai pusat informasi juga pembinaan PPBJ. Jadi perluasan peran dari Pokja ya. Jadi bukan hanya sekadar tukang tender, Japung fungsional itu juga sudah dilibatkan dalam hal perencanaan, pemilihan, serta serah terima pengelolaan kontrak juga serta sudah melibatkan sampai pembayaran itu seperti itu. Jadi diperluas perannya dari perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan gitu ya, pembuatan KAK, pembuatan spek teknis, pendampingan dalam perencanaan pengadaan dan lain sebagainya gitu ya sudah mulai dilibatkan. Tidak hanya sebagai tukang tender ya. Ini ya. Nah, ini ya jadi teman-teman nantinya gitu ada yang namanya perubahan gitu ya. Perubahan dari ini ya dari pergeseran peran kelembagaan gitu ya dari compliance fokus kepada customer fokus. Nah, jadi dalam compliance fokus ini kita fokus kepada administrasi pemilihan gitu ya. Tapi kalau misalnya kepada customer fokus kita udah memenuhi kebutuhan pelanggan. Di pemenuhan pelanggan ini dalam arti perangkat daerah terus organisasi pengadaan, terus penyedia barang jasa gitu ya, termasuk kepada pada masyarakat gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ini kita harus memenuhi. Nah, tujuan utamanya adalah menjalankan aturan kebijakan, tapi kalau misalnya yang consumer focus itu berkontribusi pada pencapaian target program organisasi. Terus juga kegiatan bersifat reaktif, kegiatannya kalau misalnya yang consumer focus itu proaktif dengan perencanaan strategis. Jadi customer focus itu kita sudah terlibat dalam perencanaan ya teman-teman sekalian. Nah juga hanya menjalankan tugas pemilihan penyedia kalau yang komplain fokus juga, tapi kalau misalnya sudah customer fokus itu sudah memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan. Nah kalau yang komplain fokus itu sudah orientasi kepada aktivitas, tapi kalau misalnya customer fokus itu sudah orientasinya kepada hasil, outputnya seperti apa gitu ya yang diharapkan oleh pelanggan ini. Nah, juga kalau misalnya di komplain fokus itu hanya sebatas kepada sebagai hal penting, tapi kalau misalnya eh, consumer fokus itu membutuhkan keterampilan teknis manajer kepemimpinan. Jadi SDM di consumer fokus itu sudah lebih skillnya sudah lebih bagus lagi gitu ya, tidak tidak bisnis as usual sebagai pokja seperti itu. Hanya menjalankan kegiatan operasional itu hanya sebagai ini ya sebagai pokja di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah PKP kita sudah membangun kapasitas organisasi. Nah, teman-teman sekalian, ini dasar hukum pembentukan UKPBJ gitu ya, ada Perpres 75, ada Permen PAN RB 31, Permendagri 112 serta Permen KPU tentang UKPBJ ini. UKPBJ sebagai unit yang menjadi pusat keunggulan pengadaan itu ada di Perpres 12 gitu ya, pasal 1 angka 11. Nah, UKPBJ juga itu di peraturan LKP nomor 10 tentang UKPBJ itu harus memenuhi sebagai karakter gitu ya, mempunyai PKP sebagai strategis, kolaboratif, organisasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini sehingga dia mampu menentukan paket-paket strategis, mengerjakan pengadaan barang jasa secara strategis, secara baik dan benar, secara tepat waktu, mutu, dan layanan. Terus juga kolaboratif itu artinya dapat bekerja sama gitu ya dengan organisasi-organisasi perangkat daerah lain secara
bagus dan berorientasi kepada kinerja. Kinerjanya menjadi tujuan utama dari ini. Proaktif juga ini tidak hanya menunggu gitu ya, tapi kita harus menjemput bola dan juga perbaikan berkelanjutan, gitu ya, seperti itu. Nah, ada kebijakan secara apa ini COF COE ya COE adalah kelembagaan personal permanen, terus mampu memberikan pelayanan hukum, pelaksanaan hukum lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan dan kegiatan lain. JPPB-nya fokus gitu ya terhadap pengadaan barang jasa saja, akumulasi keahlian, mampu memberikan BIMTEK gitu ya terhadap pendampingan bagi stakeholder PPBJ. Ini kita sudah juga dilaksanakan ya di Jawa Barat juga untuk melaksanakan pendampingan, konsultasi gitu ya BIMTEK, mampu melaksanakan sesuai arah tingkat tata nilai pengadaan, mampu membina SDM, kompetensi PBJ, kemampuan kompetensi personel berjenjang, serta mampu mengelola sistem informasi dan database, ada jaminan peningkatan karir di PBJ, serta mampu menyusun strategi dan pemantauan evaluasi. Ya, kita stop dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Lanjutkan kembali untuk tingkat kematangan KPPJ gitu ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, bahwa kita lihat kalau misalnya level 5 unggul ya, jadi level kematangan KPPJ itu terdiri dari 5 level gitu ya. Yang pertama inisiasi, yang KPPJ-nya masih pasif gitu ya, dan berbentuk ad hoc. Yang kedua itu esensi, itu berfokus pada pemilihan, dan pekerjaannya masih tersegmentasi dan belum kolaboratif. Yang ketiga adalah level proaktif. KPBJ berfungsi pemenuhan kebutuhan kepentingan serta kolaboratif, menguatkan fungsi perencanaan dan kelembagaan. Dan di level 4 strategis kita itu menuju ke level 4 semua gitu ya. Jadi UKPBJ itu mendukung pencapaian melalui pengadaan inovatif, integrasi, dan strategis. Serta level 5 itu unggul adalah melakukan penciptaan nilai tambah dalam PBJ, menjadi panutan dan mentor untuk PBJ lainnya. Itu sebagai PBJ level 5 ya, atau unggul. Nah, pengadaan keunggulan pengadaan PKP itu perlu diperstatus sebagai pusat keunggulan sebelum naik menjadi level naik level gitu. Jadi kita misalnya dari level 3 menuju ke level 4 itu harus mempunyai status sebagai pusat keunggulan pengadaan ya, PKP. Nah, apa itu sebagai pusat keunggulan pengadaan? Pusat pengadaan sebagai pusat keunggulan pengadaan itu adalah misalnya dari level 3 ini ya, level 3 proaktif, pengemsusul variabel kematangan level proaktif dalam membuat minimal 2 dari tujuan pada barang jasa yang kolaboratif, perencanaan, pembangunan kepentingan. Nah, kriterianya itu nanti kita lihat di dalam draft pedoman. Ini adalah 4 gitu ya, 4 tujuan pengadaan, 2 pengadaan, 2 tujuan pengadaan. Ini 4 pengadaan, tujuan pengadaan yang berorientasi pada pengelolaan inovatif. Yang kelima, yang keunggul itu adalah 5 dari tujuan pengadaan yang menciptakan nilai tambah untuk penerapan praktik terbaik pengadaan berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk KPBJ. Terdapat taman kegiatan dan pedoman. Nah, ini kita lihat nanti apa itu 2 dari tujuan pengadaan ya, tujuan pengadaannya seperti apa. Nanti yang 4 ini apa saja, yang 5 ini apa saja. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bukti dukung gitu ya, bukti dukung dari level-level yang sudah ada. Di sini kita untuk di level 3 proaktif itu terdiri dari 9 gitu, 9 variabel kelembagaan dan 4 variabel dan 9 variabel gitu ya. Dari variabel perorganisasi ini standarisasi LPSE menunjuk berdasarkan PRK ini ya.
2015, serta kalau bukti dukungnya ini misalnya SOP terus di level sistem informasi ini harus ada ini itu dalam SE Deputi PPSDM nomor 5 apa nomor 17 tahun 2019 ini ya. Misalnya dalam variabel manajemen pengadaan itu harus ada SOP perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan, dan SOP pelaksanaan kontrak. Ini contoh-contoh SOP-nya sudah ada di dalam PPSDM gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang transformasi tata kelola pengadaan. Jadi kebijakan SDM PBJ adalah sebagai profesionalisme SDM PBJ yaitu sebagai pengelola satu sebagai terdiri dari sebagai pengelola fungsi, sebagai perancang kebijakan dan sebagai sumber daya pendukung. Jadi ada tiga sumber daya manusia di PBJ itu ya. Kalau misalnya sumber daya pengelola fungsi PBJ itu terdiri dari JEP PBJ dan non JEP PBJ. Nah, di pasal 74 ayat 2 itu disebutkan bahwa eh, wajib memiliki JPPBJ gitu ya sebagai penguji pemilihan atau pejabat pengadaan berkedudukan seperti ini pengelola berkedudukan di UKPBJ, jadi berkumpul di UKPBJ gitu ya, yang memiliki ini wajib menyalakan aksi pemenuhan. Ini juga kita harus membuat rencana aksi kalau misalnya untuk eh, UKPBJ ini gitu ya, pemenuhan personil PBJ. Transformasi PBJ-nya adalah investasi pada pengembangan SDM, terus manajemen talenta pengadaan, evaluasi berbasis kinerja, terus peningkatan SDM sertifikasi, penguatan kepemimpinan, manajemen penugasan adaptif. Nah, urgensi pemenuhan JEP PBJ itu ketersediaan SDM kompeten, itu salah satu fungsi faktor kunci dalam di Pemda gitu ya. SDM yang kompeten. Nah, ini kompetennya. Kompeten itu adalah mampu gitu ya, berkemampuan profesional menguasai sesuatu, apa dapat mengerjakan sesuatu dengan benar gitu ya, sesuai dengan aturan. Nah, yang kedua adalah menjadi indikator pada penilaian di TKP, pemenuhan apa JPPBJ itu dan merupakan juga salah satu MCP dari KPK gitu ya, seperti itu. Apa tugas peran dan JPPBJ itu gitu ya. Nah, JPPBJ ya satu yang menyusun eh, manajemen penugasan JPPBJ, tugas instansinya gitu ya, menyusun manajemen pembinaan, melakukan pemantauan, melakukan pengolahan database, melakukan koordinasi dengan instansi pembina, dan juga tugas lain sesuai perundang-undangan. Nah, ini ya, manajemen penugasan PPBJ, jumlah paketnya, terus jumlah pengelolanya, jumlah satkernya, jumlah pertimbangan objektif lainnya, pemerataan beban kerjanya. Nah, pengelola PPBJ itu ada tiga gitu ya. Jadi ada penguji pemilihan, pejabat pengadaan, ada PPK. PPK ini bisa kedudukannya di Satker atau di perangkat daerah lain. Kalau pejabat pengadaan juga ini kedudukan di UKPBJ, tetapi penugasan di Satker atau perangkat daerah lain. Penguji pemilihan kedudukannya di UKPBJ saja gitu ya, penguji pemilihan. Ini berdasarkan Permen PAN RB serta PRK LKPP nomor 7 tahun 2021. Sedangkan pengelola PBJ itu dapat diberikan tugas itu antara lain adalah sebagai tim kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini ya, jadi pengelola badan usaha, panitia pengadaan KPBU, gitu ya, tim pengelola kapabilitas KPBJ serta tugas yang berkaitan dengan pemimpinan daerah. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat kedudukan dan penugasan pengelola PBJ itu seperti ini. Jadi pertama adalah di KPBJ gitu ya, izin minum ya. KPBJ ini penugasan oleh sebagai PPK di tempat tugasnya KPBJ. Ini kedudukannya di apa? Di mana saja, penugasannya sebagai apa? Nanti kalau misalnya apa KPBJ misalnya ya, kedudukannya di KPBJ itu penugasan sebagai PPK, tempat tugasnya di KPBJ. Itu ya. Nah, manajemen penugasan JPPBJ juga itu terdiri dari rencana kerja sampai dalam rencana pengadaan gitu ya.
Nah, ini dalam rencana kerja juga sudah proses perencanaan untuk JEP-PBJ sudah terlibat, termasuk ke dalam pokja pemilihan atau penjabat pengadaan atau PPK sebagai PPK. Jadi penugasan oleh kepala UKPBJ-nya sebagai apa gitu ya JEP-PBJ itu. Nah, fungsi UKPBJ di Satker atau perangkat daerah itu kalau misalnya di UKPBJ ada perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan itu adalah ya merencanakan paket-paket apa saja yang akan dikerjakan, bagaimana metodenya, bagaimana sisi pengadaannya dan lain-lain sebagainya. Ini pemilihan penyedia barang jasa ini pemokjaan gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman ini di Satker perangkat daerah juga JEPPBJ itu bisa direncanakan apa difungsikan sebagai perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia ini di kepokjaan gitu ya, di manajemen kontrak serta informasi aset. Nah, mekanisme pengangkatan ke dalam JEPPBJ itu ada empat ya, yang perpindahan dari jabatan lain harus atau sebagai P3K JEPBJ atau pengangkatan promosi pertama sebagai CPNS atau dari promosi yang ditempatkan di Biro Pengadaan Barang Jasa gitu, seperti itu. Nah, perpindahan dari jabatan lain ini permentan tentang Japung gitu ya. JF dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF dan perpindahan antar jabatan gitu. Perpindahan jabatan administrasi, pemantau, pengawas dan pelaksana itu melalui uji kompetensi ya untuk media itu di jabatan administrator atau pengelola media. Pengelola fungsi ahli muda itu di ahli muda dan pengawas ahli pertama itu di ahli pertama yang untuk jabatan pelaksana. Nah, perpindahan antar jabatannya kalau misalnya dari yang sedang didudukinya ahli media itu nanti perpindahan di jabatan yang lain diikuti adalah jenjang ahli media gitu ya. Nantinya kalau muda ya muda ahli pertama pertama. Perpindahan tugas fungsional itu terdapat lowongan pada organisasi gitu ya. Itu sebagai dapat dipertimbangkan bagi yang memiliki lebih tinggi dari jabatan ahli pertama. Persetujuan kebutuhan sebagai dasar uji kompetensi, memiliki kedudukan kesesuaian kualifikasi, mengikuti lulus uji kompetensi, serta angka kredit yang ditetapkan berdasarkan predikat yang akan diduduki. Nah, itu ya teman-teman untuk arah kebijakan PBJ di sesi pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya tentang pengembangan kelembagaan UKPBJ. Ini bahan dari Pak Iwan gitu ya, Pak Hermawan itu dari LKPP tentang kebijakan pembentukan mentor. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.